Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar Cika. Mengejutkan, mantan ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin pasang badan untuk teroris Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Din Samsudin menceritakan ya kalau si Tifa ini anak didik Muhammadiyah dan macem-macem ya, akademisi, peneliti, bla 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 bla. Din Samsudin juga menyinggung soal etika dan moral. Nah, sekarang kita balik bertanya ini. Kalau berbicara soal etika dan moral, etikanya si Tifa ini kemana? Moralnya si Tifa ini kemana? Hah? Mana ada yang namanya penelitian itu menghina, memfitnah, ya kan, merendahkan orang lain, sebut orang ternak, terus apa lagi? Ya, si Tifa juga mengatakan Pak Jokowi itu penipu selama 20 tahun, otak Pak Jokowi itu kecil, apalagi banyak ini yang patut kita pertanyakan, moral dan etikanya si Tifa ini seperti apa ya. Berbalik seperti yang dikatakan oleh Din Samsudin soal si Tifa ini. Bahkan Pak Mahfud MD pernah mengatakan, mana ada penelitian itu berkoar-koar, apalagi di televisi. Pak Mahfud juga mengatakan, mana ada yang namanya penelitian itu sebut orang ternak, ternak Mulyono. Ternak itu sama halnya dengan binatang. Itu artinya binatang, teman-teman. Bukan sama. Binatang itu menghina orang namanya ya. Nah, sebelum kita lihat videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Jejak digital si Tifa. Datang dengan penuh kesadaran untuk menjadi ahli dalam kasus pentersangkaan Dr. Tifauzia Tiasuma. Baik karena dia adalah anak didik Muhammadiyah, anak didik Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan juga bersama saya di beberapa organisasi. Tapi lebih daripada itu, saya terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan. Menegakkan kebenaran katanya ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Selama 3 jam lebih ya, 5 jam di sela sholat zuhur, kita dengerin dulu ya. Saya memberikan kesaksian dan keahlian kepada penyidik bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya yang sering disingkat RRT, teroris. Saya memberikan keahlian atas Dr. Tifauzia. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika moral, etika dan moral katanya ya. Saya pahami. Maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditujukan. Oleh kita dengerin dulu ya guys. Apa yang dia Jangan dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu, siogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan sebagaimana disebut dalam kalau salah pasal gimana Pak? Dalam tajuk kasus ini adalah pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi data dokumen, fitnah dan penghasutan publik. Itu sungguh di luar logika hukum, etika dan moral. Nah ya, Din Samsudin berbicara etika dan moral, tak pantas intinya Tifa CS itu ditersangkakan. Wah, ini kita lihat nih ya, berbicara etika dan moral, kita lihat nih etika dan moralnya si Tifa yang katanya alumnus ya, SD-nya di Muhammadiyah kata Din Samsudin tadi ya. Ini kita lihat nih etikanya si Tifa yang dibela mati-matian oleh Din Samsudin. Judulnya kenapa white paper? Ya, Jokowi. Kenapa kami membuat judul bukunya Jokowi's White Paper? Ya, sebab manusia itu superficial, paling depan itu adalah kulit yang bisa di skincare sehingga bisa berbohong. Meleceh. Di dalamnya ada lemak, di dalamnya ada tulang yang butuh air sih. Jadi kita menelanjangi ya seorang ini sampai ke putih sungkem tulangnya dengan ilmu pengetahuan. Bahwa ini lagi nih meleceh makam ibunda Pak Jokowi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambung itu berarti kurang panjang. Tuh. Itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Saking kelihatan canggihnya cara kerja Joko Widodo dalam melakukan penipuan selama 20 tahun. Kita tahu
Ini Betapa lagi. kecilnya otak Joko Widodo. Betapa kecil otak Pak Sebetulnya Jokowi. kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Menghancurkan Pak Ternyata Jokowi. Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Wah. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Ini etika dan moral Siti Pa yang mengatasnamakan ketuhanan yang Maha Esa, beragama, seorang muslimah. Itu etika dan moral Siti Pa. Kami sebagai peneliti independen, saya, Bang Rismon maupun Mas Roy Suryo adalah peneliti independen dan kami akademisi ya. Kami bertiga sama-sama pernah dan sampai dengan hari ini menjadi dosen dari beberapa perguruan tinggi sampai dengan hari ini, dan kami juga terus melakukan penelitian sebagai sebuah tugas bagi kami. Ya. Jadi tidak benar bahwa kami ini peneliti abal-abal. Iya, Tetapi kami nggak tentu terima. saja tidak bisa mengklaim ya. Artinya bukan sebuah budaya dari dalam dunia ilmiah ya, bahwa seseorang mengklaim dirinya ahli, bukan. Oleh karena itu maka kami hadirkan para guru kami, begawan-begawan, para oracles, para guru besar, para doktor, para ahli untuk memberikan penjelasan kepada Polda Metro Jaya bahwa kami bertiga ini adalah peneliti. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari, dan kita nggak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi, kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Kita tahu, kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah, oleh sebab itu, sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, Ternak Mulyono. Ternak Mulyono. Ini sungguh, iya itu rame Pak di medsos itu. Saya termul sedih. banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Binatang yang disamakan dengan manusia hina. Itu yang terus-terusan disebut sama Siti Pa. Termul. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan, ulaika kala'anam. Mereka ini seperti binatang ternak. Nah, jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hina manusia sebetulnya. Nah, oleh sebab itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal menghina. Biasa kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding, teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang, menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh, ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada ya. Berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Kita tahu betapa kecilnya otak si Panci dengan betina Tipa ini. Inilah manusia paling bodoh yang mengaku peneliti ilmiah. Ternyata yang kamu teliti fotokopi yang ketemu di koran ataupun di sosmed. Betapa kecilnya lah otak orang ini. Boleh saya katakan otak orang ini sama kayak otak udang campur tai. Ya kan? Ini dong campur tai lah. Makanya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena apa? Otaknya udah campur campur tai, percis kayak otak udang. Mari kita bongkar kontradiksi paling besar dari narasi Tifa. Ia bilang Jokowi ingin melemahkan Prabowo. Tapi bukti di depan mata justru menunjukkan Jokowi mendukung Prabowo. Bahkan mempercayakan putranya sendiri, Gibran, menjadi wakilnya. Seorang ayah yang menempatkan anaknya di posisi strategis pemerintahan, berarti ia ikut bertanggung jawab memastikan pemerintahan itu sukses.
Bagaimana logisnya Jokowi ingin melemahkan Prabowo, sementara ia sedang membangun warisan politik dengan menempatkan anaknya di sana? Tuduhan Tifa ini tidak lebih dari ilusi politik yang dibuat-buat. Tifa juga berbicara soal delegitimasi Presiden Prabowo, seolah-olah ada kekuatan jahat yang ingin meruntuhkan pemerintahan. Padahal narasi seperti ini malah berpotensi mendelegitimasi Prabowo itu sendiri, karena memberi kesan bahwa ia adalah pemimpin lemah yang mudah diintervensi. Ironis, bukan? Dengan dalih membela Prabowo, Tifa justru merendahkan wibawa beliau. Lagi-lagi ini bukti bahwa Tifa tidak sedang berpikir untuk kepentingan bangsa, tapi sedang bermain dalam panggungnya sendiri. Kalau kita bicara etika komunikasi, pernyataan Tifa melanggar banyak prinsip dasar. Pertama, prinsip keakuratan. Tuduhan harus berbasis data, bukan opini liar. Betul. Kedua, prinsip proporsionalitas. Kritik harus proporsional. Tidak boleh merendahkan martabat seseorang dengan kata-kata emosional yang menjurus ke fitnah. Nah, itu teman-teman ya. Kan terbukti si Tifa ini menghina, merendahkan, melecehkan ya daripada Pak Joko Widodo. Jadi berbalik seperti yang dikatakan oleh Din Samsudin. Si Tifa SD Muhammadiyah, hana ini, hana itu, ya kan? Ya kan? Berbicara etika, berbicara moral. Nah, kayak gini moral si Tifa yang katanya ya akademisi Din Samsudin menceritakan histori si Tifa pernah bersekolah di Muhammadiyah, anak didik, walah kayak gini nih tingkahnya. Muslimah, berhijab, ya kan, kita tidak menyalahkan hijabnya, kita tidak menyalahkan organisasi, ya, kita hanya kecewa seorang Tifa berani-beraninya ya menghina, memfitnah, merendahkan orang lain dengan sebutan termul, ternak, menuduh orang menipu, ya, sebut otak Pak Jokowi itu kecil, mau menghancurkan Pak Jokowi. Di mana letak etika dan moral si Tifa ini? Hah? Malu-maluin aja ya, geram kali udah. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.